Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala lailahu qiyaman tatawwuan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'alahu uswatan wa qudwatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Allahumma fa inna nusalli wa nusallimu ala Muhammadin rasulikal karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-khutbah fi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, khotib wasiatkan, marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, kemudian menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mari kita jaga iman dan takwa kita sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muslim, berserah diri. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 1952 ada seorang orientalis misionaris. Orang orientalis itu berarti orang yang belajar tentang keislaman
studi tentang Timur Tengah bukan untuk menemukan Islam, tapi mencari kelemahan Islam agar bisa menghancurkan Islam. Orientalis itu namanya Samuel Zwemer. Tidak kurang dari 10 tahun Samuel Zwemer itu belajar di Timur Tengah hanya untuk mencari kelemahan Islam. Dari hasil kesimpulannya yang direkomendasikan kepada pihak gereja sampai kepada negara adik kuasa yang membiayainya. Beliau menyimpulkan bahwa untuk mengalahkan umat Islam tidak perlu pakai senjata. Jauhkan umat Islam dari mempelajari kitabnya. Terkandung maksud, selagi umat Islam masih akrab bermesraria, apalagi mempelajari kitab sucinya Al-Quran, jangan berharap umat Islam bisa ditaklukkan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi tahukah para ikhwan bahwa teori Zwemer ini sudah keduluan oleh orang kafir di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan Al-Quran masih turun. Suatu kaum, suatu kabilah mengutus seorang utusannya agar mengintai apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Muhammad dan pengikutnya. Maka utusan kabilah ini mengendap-endap di kegelapan, takut ketahuan. Tidak tahunya terdengar sayup-sayup bacaan Al-Quran. Utusan ini bukannya segera kembali kepada kaumnya, kabilahnya, untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi justru dia terpaku di situ, ketungkul, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Sehingga ketika kembali kepada kaumnya, dia hanya bisa geleng kepala. Dia mengatakan bahwa apa yang dibacakan Muhammad bukan syair. Apa yang dibaca Muhammad itu bukan magic, tapi punya daya magis, punya daya pikat yang membuat orang keras pun menjadi lunak. Taksyairul qulub. Dan kemudian turun ayat dalam surat Fusilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mewanti-wanti kepada sesama orang kafir. Jangan sampai kalian mendengarkan Al-Qur'an. La tasma'u bihadzal Qur'an la'allakum taghlibun, agar kamu bisa mengalahkan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Dengan bahasa lain, surat Fusilat ayat 26, Allah mengabadikan keyakinan orang kafir. Hai orang-orang kafir,
Jangan kalian bisa berharap memenangkan Muhammad dan pengikutnya kalau kalian masih suka mendengarkan Al-Quran. Apalagi umatnya Muhammad. Maka ayat ini terkandung maksud bahwa kalau umat Islam ingin memenangkan dalam pergulatan, pertempuran, apapun bahasanya, perebutan pengaruh, menghadapi orang-orang kafir, tantangan paling pertama adalah bagaimana umat Islam ini menjadi akrab dan mesra ria membaca Al-Quran. Sedangkan tantangan kita hari ini, jangankan mereka akrab dan mesra belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran pun masih banyak melanda umat Islam. Seakan-akan Allah mengingatkan bahwa yang menyebabkan umat Islam itu mundur, umat Islam gampang dimurtadkan, umat Islam gampang dibeli keyakinannya, bukan soal kemiskinan, bukan soal urusan perut. Ya, mungkin kemiskinan itu ada menjadi faktor. Tapi dibandingkan dengan yang satu ini, maka sesungguhnya yang menyebabkan umat Islam ini mundur, terkalahkan, karena umat Islam masih banyak yang belum bisa membaca ayat Al-Quran. Makanya tantangan besar umat Islam ini, khususnya di Indonesia, yang tidak kurang dari 200 juta, ialah mengentaskan umat Islam. Bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran. Oke lah, generasi tua yang barangkali sudah bau cangkul. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Dan ini tidak mungkin ditangani hanya 1-2 ustadz, 1-2 kelompok. Ini semua membutuhkan sinergitas, kerjasama bau-membau, lintas harokah Islamiyah, pergerakan organisasi umat Islam. Maka umat Islam jangan diributkan. Urusan sesendok nasi, sepiring nasi, seamplop uang. Ada yang lebih penting dalam perjuangan umat ini. Mari kita entaskan istri kita, suami kita, anak kita dari buta baca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini adalah menjadi kesempatan emas. Setiap orang menjadi enteng membaca Al-Quran. Mari bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat 1000 tahun lebih baik, yang di situ ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam. Satu malam yang kalau kita mendapatinya, maka nilainya lebih daripada ibadah 84 tahun. Maka marilah kita ingatkan saudara kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita. Setiap kita punya bahasa pendekatan. Coba didekati tetangga saudara agar mau ke masjid, agar mau belajar Al-Quran.
agar yakin bahwa dengan belajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, akan ditingkatkan derajatnya, akan ditingkatkan kemuliaannya, dan pasti akan disampaikan kebahagiaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qurbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil atrujah." Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran itu seperti buah atrujah. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Buah atrujah itu buah yang aromanya semerbak, dan ketika buah itu digigit, manis, enak, sedap. Orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran, setidaknya di bulan Ramadan, Allah akan membentuk dirinya menjadi seperti buah atrujah. Diharapkan setelah keluar Ramadan, dia pun kemudian kecanduan membaca tadarus Al-Quran. Dan ternyata dengan membaca Al-Quran, saya menjadi tenang. Ternyata dengan membaca Al-Quran, saya meraih kebahagiaan saya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Quran, kamathali tamrah, seperti buah kurma. Kurma itu tidak ada aroma. Tapi ketika digigit, nikmat, enak, menguatkan dan menyehatkan. Bisa jadi memang seorang muslim itu baca Al-Qur'annya jarang. Tapi karena dia mengamalkan isi Al-Qur'an, auranya saja itu meneduhkan. Tindak tanduknya, tutur katanya, sampai kepada sorot kerling matanya seperti buah kurma. Wa mathalul munafik wa fi riwayatin wa mathalul fasik. Sedangkan perumpamaan orang fasik, dalam satu riwayat perumpamaan orang munafik yang rajin membaca Al-Quran. Ternyata ada di antara orang munafik itu rajin membaca Al-Quran karena memang untuk topeng. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik itu berwajah dua. Dia bisa mengucapkan sesuatu di lisan yang sebenarnya bukan dari hatinya. Kamathalir roihanah, seperti buah roihanah. Orang munafik yang rajin baca Al-Quran seperti buah roihanah. Buah roihanah itu semerbak, baunya menarik. Tapi begitu digigit, pahit. Bikin mencret. Sedangkan perumpamaan orang fasik, orang munafik, yang tidak pernah membaca Al-Quran, dan ini memang watak aslinya, kamathalil handholah, seperti buah handholah. Buah handholah itu buah yang mungkin di mata menarik. Ranumnya, merahnya, kilaunya, tapi nggak punya aroma. Begitu digigit, pahit.
pahit. Dan tentu apabila dimakan akan membuat madharat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan pahala-pahalanya. Jangankan yang wajib. Yang sunnah saja itu pahalanya seperti yang wajib. Maka yang wajib Allah lipat gandakan dari 10, 70 sampai kemudian 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sampai terserah Allah. Terserah Allah. Maka mari kita akan kedatangan bulan Ramadan, menanamkan niat sejak sekarang. Bercita-cita, saya akan tadarus Al-Quran. Saya akan menghatamkan sekian kali Al-Quran. Saya akan membuat prestasi di bulan Ramadan ini dengan belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita dalam setiap kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigharana. Allahumma ighfir lil mu'minin wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'a min ghairi masyaqqatin wala mudirratin wala mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Filastin Ghaza. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin fi Filastin Ghaza khassa wa fi anha'i buldanil muslimin ammah. Allahumma ansur man nasruddin wahdhul man khadhaladdin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salat.